Perkenalkan, nama saya Sahartian Irma Rahmarani, NIM 24 2011. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja rangkaian monostabil multivibrator dengan IC 555. I'll show you how. Monostabil multivibrator. Multivibrator merupakan osilator di mana osilator adalah rangkaian elektronika yang menghasilkan perubahan pada sinyal outputnya. Pada dasarnya, multivibrator terbagi menjadi 3 jenis, yaitu multivibrator astabil, multivibrator bistabil, dan multivibrator monostabil. Namun, pada pembahasan ini hanya menyangkut pada multivibrator monostabil. Multivibrator monostabil adalah satu rangkaian elektronika yang pada waktu tertentu hanya mempunyai satu dari dua tegangan keluaran, kecuali masa transisi peralihan atau switching, dan di antara kedua tingkat tegangan keluaran tersebut terjadi secara cepat. Dua keadaan tingkat tegangan keluaran multivibrator tersebut yaitu stabil dan tidak stabil. Disebut stabil apabila multivibrator tidak akan mengubah tingkat tegangan keluaran ke tingkatan lain jika tidak ada pemicu atau trigger. Sedangkan dikatakan tidak stabil apabila rangkaian multivibrator membentuk satu pulsa tegangan keluaran ke tingkat lainnya tanpa satupun pemicu dari luar. Karena banyak manfaat dan kegunaan multivibrator, maka dilakukan praktikum ini agar dapat diketahui cara kerja dari multivibrator itu sendiri. Berdasarkan latar belakang masalah yang saya sebutkan tadi, maka muncul permasalahan sebagai berikut. 1. Apa pengertian dari monostabil multivibrator itu sendiri? 2. Bagaimana cara kerja rangkaian multivibrator monostabil? Yang ketiga atau yang terakhir, apa kegunaan dari rangkaian monostabil multivibrator? Selanjutnya, manfaat. Apa saja sih manfaat yang kita dapatkan dari mengulik materi hari ini? Pertama, kami atau mahasiswa dapat mengetahui pengertian dari monostabil multivibrator. Mahasiswa dapat mengetahui cara kerja dari rangkaian multivibrator monostabil. Mahasiswa dapat menguji coba rangkaian monostabil multivibrator yang telah dibuat. Sebelum masuk ke materi yang lebih dalam dengan rangkaian-rangkaian astabil multivibrator, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana landasan atau teori. Monostabil berasal dari kata mono yang berarti satu dan stable berarti stabil. Mengapa dikatakan demikian? Karena sifat dari rangkaian ini atau IC 555 berfungsi menghasilkan satu keadaan mantap atau one shot pada outputnya. Sifat ini dapat dimanfaatkan sebagai pewaktu tunda, pendeteksi pulsa yang hilang, saklar tanpa risak sinyal, saklar sentuh, pembagi frekuensi, dan kapasitansi meter. Monostabil multivibrator juga merupakan salah satu pengembangan oscillator tipe relaksi dengan pemicu trigger. Multivibrator monostabil memiliki satu kondisi stabil sehingga sering juga disebut sebagai multivibrator one shot. Saat osilator terpicu untuk berubah ke suatu kondisi pengoperasian, maka pada waktu singkat akan kembali ke titik awal pengoperasian. Konstanta waktu dari rangkaian tank sirkuit RC menentukan periode waktu perubahan keadaan. Rangkaian memiliki dua kondisi, yaitu kondisi stabil dan kondisi tidak stabil. Rangkaian akan rileks pada kondisi stabil saat tidak ada pulsa. Kondisi tak stabil diawali dengan pulsa pemicu pada masukan. Setelah selang waktu 0,7 R2C1, rangkaian multivibrator kembali ke kondisi stabil. Rangkaian monostabil multivibrator tidak mengalami perubahan sampai ada pulsa pemicu yang datang pada jalur input osilator. Konsep utama dari rangkaian ini adalah memanfaatkan pengisian dan pengosongan kapasitor sebagai waktu tundanya. Untuk lamanya penundaan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. TD sama dengan 1,1 RC. Keterangan, TD yaitu time delay atau waktu tunda atau second. R, resistor rangkaian dan dengan satuannya ohm. C, kapasitor dengan satuannya farad.
Berikut blok diagram dan skema rangkaian. Pada saat pertama kali sumber tegangan DC diberikan ke rangkaian multivibrator monostabil di atas, awalnya tidak ada pulsa pemasukan pemicu. Q2 mendapatkan bias maju dari rangkaian pembagi tegangan R2, D1 dan R5. Harga R2 dipilih agar Q2 mencapai titik jenuh. Resistor R1 dan R3 masing-masing membuat kolektor Q1 dan Q2 mendapat bias mundur. Dengan basis Q2 mendapat bias maju, maka transistor menjadi jenuh dengan cepat. Tegangan kolektor Q2 drop ke nilai sangat rendah dan terhubung ke basis Q1 melalui R4. Namun, FP tidak cukup besar untuk membuat Q1 berkonduksi karena rangkaiannya akan tetap berada pada kondisi ini selama daya masih diberikan, sehingga rangkaian berada pada kondisi stabil sampai ada sinyal pemicu atau trigger yang diberikan ke jalur input rangkaian multivibrator monostabil. Untuk mengawali suatu perubahan, pulsa pemicu harus diberikan pada jalur input rangkaian monostabil multivibrator C2 dan R5 pada rangkaian masukan pembentuk jaringan diferensiator. Tapi kenaikan atau leading edge dari puls pemicu menyebabkan terjadinya aliran arus yang besar melalui R5. Setelah C2 mulai termuati, arus lewat R5 mulai menurun. Saat pulsa pemicu sampai pada tepi penurunan atau trailing edge, tegangan C2 jatuh ke 0. Dengan tidak adanya sumber tegangan yang dikenakan pada C2, kapasitor akan terkosongkan melalui R5. Karena pulsa dengan polaritas berkebalikan terjadi pada tepi penurunan pulsa input. Pulsa input kemudian berubah ke positif dan suatu pulsa negatif tajam atau negatif spike muncul pada R5. D1 hanya berkonduksi selama terjadi negatif spike dan diumpankan pada basis Q2. Ini mengawali terjadinya perubahan pada multivibrator. Gambar berikut merupakan diagram waktu antar pulsa pemicu dan keluaran yang dihasilkan monostabil multivibrator. Sinyal trigger dan output monostabil multivibrator. Saat basis Q2 pada rangkaian multivibrator monostabil menerima negatif spike, ini akan membawa transistor ke arah cut-off. Ini akan mengakibatkan tegangan kolektor Q2 naik dengan cepat ke harga plus VCC dan membuat basis Q1 menjadi positif. Saat Q1 berkonduksi, sehingga resistansi sambungan kolektor basis menjadi sangat rendah. Arus pengisian mengalir melewati Q1, C1, dan R2. Kaki R2 bagian bawah menjadi negatif akibat pengisian C1 dan mengakibatkan basis Q2 negatif. Q2 tetap berada pada keadaan cut-off. Proses ini akan tetap berlangsung sampai C1 terisi. Arus pengisian lewat R2 kemudian akan menurun dan bagian atas R2 menjadi positif. IC 555 IC 555 yang mempunyai 8 pin atau kaki ini merupakan salah satu komponen elektronika yang cukup terkenal, sederhana, dan serbaguna. Pada dasarnya, aplikasi utama IC NE555 ini digunakan sebagai timer atau pewaktu dengan operasi rangkaian monostabil dan pulse generator atau pembangkit pulsa. Dengan operasi rangkaian astabil, selain itu dapat juga digunakan sebagai time delay, generator, dan sequential timing. Fungsi masing-masing kaki atau pin IC NE555. Pin 1 kegunaannya ground atau 0 volt adalah pin input dari sumber tegangan DC paling negatif. 2. Trigger, input negatif dari lower komparator atau komparator P yang menjaga osilasi tegangan terendah kapasitor pada 1/3 VCC dan mengatur RS flip-flop. Output, pin dikeluarkan dari IC 555. 4. Reset. Reset adalah pin yang berfungsi untuk mereset latch di dalam IC yang akan berpengaruh untuk mereset kerja IC. Pin ini tersambung ke suatu gate atau gerbang transistor bertipe PNP. Jadi, transistor akan aktif jika diberi logical low
Biasanya pin ini langsung dihubungkan ke VCC agar tidak terjadi reset. 5. Control voltage. Pin ini berfungsi untuk mengatur kestabilan tegangan referensi input negatif atau komparator A. Yang keenam, ada threshold. Pin ini terhubung ke input positif atau komparator A yang akan mereset RS flip-flop ketika tegangan pada pin ini mulai melebihi 2/3 VCC. 7. Discharge. Pin ini terhubung ke open collector transistor internal atau TR yang emiternya terhubung ke ground. Yang terakhir, ke-8 VCC. Pin ini untuk menerima supply DC voltage biasanya akan bekerja optimal jika diberi 5 volt sampai dengan 15 volt. Gambar rangkaian monostabil multivibrator lengkap. Kemudian, komponen atau bahan apa saja yang perlu kita siapkan? Pertama, PCB ukuran 4,5 x 6 cm. Kedua, resistor 5 buah dengan nilai resistor 1 47K, resistor 2 1K, resistor 3 100K, resistor 4 4K7, resistor 5 12K. Kemudian kapasitor 2 buah. Keempat, transistor 2 buah dengan nilai transistor 1 BJ108, transistor 2 BD139. Kemudian diode 2 buah masing-masing tipe 1N4002. Yang terakhir IC 555. Dilanjut dengan tenol, kabel 6 buah, warna merah 2 buah, warna hitam 2 buah, warna biru 2 buah. Larutan FeCl3 atau ferrit klorid. Yang ke-10 ada air, yang ke-11 ada amplas halus, ke-12 ada kertas foto atau kertas mika bening, ke-13 ada soket IC, 14 ada LED, 15 ada LDR, ke-16 ada ember atau aqua, ke-17 ada busa. Selain bahan dan komponen, diperlukan juga peralatan sebagai berikut. Ada laptop, setrika, solder, printer laser, tang, ragum, mata bor, mesin bor, multimeter, catu daya 9 volt, dan atraktor. Kemudian langkah-langkahnya, membuat sistematik rangkaian sesuai dengan rangkaian monostabil multivibrator. Potong layout PCB sesuai dengan ukurannya. Kemudian, amplas PCB-nya terlebih dahulu sebelum layout PCB ditempelkan. Selanjutnya, letakkan layout PCB-nya di atas PCB yang ada bagian tembakannya. Setrika layout PCB tersebut kurang lebih selama 10 menit. Setelah selesai, biarkan terlebih dahulu agar tidak terlalu panas, kemudian celupkan ke dalam air. Kelupas layout PCB dengan cara pelan-pelan. Larutkan PCB ke dalam larutan FeCl3, kemudian tunggu sampai tembaga PCB yang tidak tertutupi oleh jalur berwarna keputihan. Angkat PCB dari larutan FeCl3, kemudian bersihkan sisa layout PCB dengan cara mengamplas sambil diberi air sampai sisa layoutnya benar-benar bersih. Selanjutnya, ber-PCB tersebut sesuai jalur yang telah dibuat. Kemudian, pasang komponen, kemudian solder dengan rapi. Setelah selesai, kemudian potong kaki-kaki komponennya, selanjutnya lakukan pengukuran. Ukur tegangan di setiap pin IC dan di kolektor transistor 1 sebagai uji coba awal. Kemudian catat pada tabel. Uji coba rangkaian untuk mengetahui apakah rangkaian itu sudah bekerja atau belum.